Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul KIT. Dili baru saja keluar dari penjara setelah 10 tahun melalui kehidupannya tanpa melihat sedikit pun putrinya yang bernama Amurta. Ketika baru saja keluar dan berencana untuk menemui putrinya tersebut, Dili malah diminta bantuannya untuk mengantarkan korban keracunan bersama polisi yang bernama Bejoy. Dia dihadapkan kepada geng Amar yang akan merebut kembali barang sitaannya di kantor polisi. Akankah Dili berhasil melalui malam yang panjang tersebut untuk menemui putrinya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Ladies and gentlemen, we ask that you please take your seats at this time as the program will begin momentarily. Thank you. Amurta adalah anak yang tinggal di panti asuhan. Ia diberitahu oleh penjaganya bahwa besok ayahnya akan datang mengunjunginya. Amurta sangat senang dan antusias mendengar kabar tersebut. Ia ingin cepat pagi agar bisa bertemu dengan ayahnya. Di tempat lain, Amar beserta kakaknya dan kedua temannya adalah bandar besar koken yang bingung dan marah karena koken seberat 900 kilo jatuh ke tangan polisi atas laporan salah satu pengkhianat di pihak Amar. Di saat sedang kalut, Amar ditelepon oleh seseorang yang mengajaknya dia bekerja sama. Telepon tersebut akan memberitahu di mana koken itu disimpan. Sebagai umpannya, Amar harus bersedia memberikannya 20 kilo koken. Mau tidak mau, Amar menyetujuinya karena ia ingin koken itu kembali ke tangannya. Amar tidak menyadari bahwa Sampat, teman dekat sekaligus orang kepercayaannya lah yang mengkhianatinya selama ini. Bejoy adalah polisi yang bekerja di badan narkotika, melaporkan kepada atasannya bahwa ia berhasil menggagalkan pengiriman koken seberat 900 kilo dan menyimpannya di tempat yang aman. Bejoy hanya memberitahu dia, anaknya, dan atasannya tentang di mana penyimpanan barang-barang tersebut. Pada aksi tersebut, Bejoy mengalami luka di bagian tangannya hingga mengharuskan tangannya digips. Bejoy juga berhasil menangkap 5 orang saksi yang menjadi titik terang menunjukkan markas mereka. Sementara itu, karena kesal dan kecewa, Amar yang membuat sayembara kepada anak buahnya agar menemukan pengkhianat tersebut dengan memberikan uang kepada yang menemukannya. Karena keberhasilan mereka menggagalkan pengiriman koken, atasannya memerintahkan mereka untuk bersantai dan saling minum minuman. Namun minuman tersebut telah diracuni oleh Putus Oman. Putus Oman adalah pelayan yang berkhianat dan berpihak kepada Stephen Reis. Penelepon gelap menghubungi Amar. Semua anggota polisi itu pingsan kecuali Bejoy karena ia tidak mengonsumsinya. Sampat memberitahu Bejoy bahwa Amar mengetahui di mana tempat persembunyian koken milik Amar. Setelah menerima telepon, Bejoy ke teras dan melihat banyak teman-temannya yang pingsan, bahkan ada yang meninggal. Bejoy menelepon dokter untuk berkonsultasi tentang korban-korban tersebut. Bejoy harus membawa mereka ke rumah sakit. Bejoy bingung dan bertanya kepada pelayan di sana, adakah mobil besar seperti truk di tempat itu. Kemudian Japwo meminjamkan mobilnya kepada Bejoy. Dili adalah narapidana yang baru saja bebas dari penjara dan akan menemui Amurta anaknya. Dili diminta oleh Bejoy untuk mengendarai truk. Dili pun menerima tawaran itu. Di perjalanan, Bejoy memastikan bahwa kantor polisi aman. Namun pada saat Bejoy menelepon kantor polisi, semua polisi telah meninggalkan kantornya karena telah dihasut oleh kelompok Amar. Hanya tersisa Napoleon dan mahasiswa-mahasiswa yang ditangkap karena berpesta di sepanjang jalan. Saat telepon itu berbunyi lagi, Napoleon memberanikan diri menjawabnya. Bejoy mengatakan bahwa Napoleon harus menuruti kata-katanya. Dia harus menutup semua pintu dan jendela kantor polisi tersebut. Napoleon meminta mahasiswa-mahasiswa untuk membantunya. Mereka menutup semua pintu dan jendela dan mengganjalnya dengan lemari-lemari yang ada di sana. Di truk, Putus Oman selalu melaporkan kepada Tuan tentang posisi keberadaan truk tersebut.
Amurta, putri Dili yang tak sabar menanti ayahnya datang mencoba menghubungi Dili dan memastikan besok ayahnya akan datang dan menjemputnya. Karena baru pertama kali mendengar suara putrinya, Dili terkesima dan hilang konsentrasi mengemudi untuk beberapa detik, sehingga menabrak sebuah jebakan yang sudah dipasang oleh kelompok Amar. Jebakan itu mengakibatkan kaca depan truk menjadi hancur. Telepon terjatuh dan Amurta menghubungi kembali, namun tidak dapat tersambung. Truk Dili dikejar beberapa mobil. Diri mengendarainya dengan cepat untuk menghindari kejaran mereka. Mereka juga diserang dengan bom racikan yang mengarah ke bak truk. Melihat satu kesempatan baik saat truk mau dilempari bom, Dili menginjak rem dengan cepat, membuat mobil belakang menabraknya. Bom itu mengenai mobil belakang dan terbakar. Dili juga menabrakkan truk ke mobil depan, mengakibatkan mobil itu terbakar juga. Dili berhasil melepaskan diri dari kejaran mobil tersebut. Setelah cukup merasa aman, mereka beristirahat sebentar. Dili menggunakannya untuk menelepon putrinya kembali. Namun telepon yang dipinjam Amurta telah berada di tangan penjaga panti. Dia mengatakan bahwa Amurta telah kembali ke dalam kamar. Amurta telah menunggu lama, namun Dili tidak menelepon. Dili meminta maaf dan meminta kepada penjaga panti untuk mengirimkan foto Amurta. Karena selama ini dia belum pernah melihatnya sama sekali. Sesuai dengan perhitungan, Bejo bahwa kelompok Amar akan datang dan membebaskan anggota kelompoknya yang ditahan di kantor polisi tersebut. Mereka memperhatikan keadaan kantor polisi yang gelap dan mencoba membuka pintunya, tapi terkunci. Sampat memberitahu Bejoy bahwa dia dan kelompoknya telah sampai di kantor polisi, ingin menghancurkan kantor polisi dan mengeluarkan tahanan di dalamnya. Lagi-lagi, truk yang mereka tumpangi mendapatkan ancaman saat melintas di perbukitan. Ada keraguan di hati Dili, apakah dia bisa melihat putrinya. Dili meminta Bejoy berjanji apabila terjadi sesuatu dengan dirinya, Bejoy harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk Amurta. Bejoy berjanji akan melakukan hal tersebut, bahkan akan menyekolahkannya di tempat yang sama dengan putrinya. Mendengar hal itu membuat Dili bersemangat kembali. Ia turun dari truk dan menyerang kelompok tersebut dengan berani dan berhasil mengalahkannya. Mahasiswa-mahasiswa dan Napoleon mengawasi kedatangan Amar serta kelompoknya. Mereka ketakutan karena ada 20-30 orang di luar sana. Bejo menelepon Napoleon dan mau berbicara dengan Sakir, anggota kelompok Amar yang dipenjara. Bejo membuat kesepakatan untuk membuka pintu penjara dan melepaskan mereka, tapi dengan syarat kelompok Amar tidak boleh melukai orang-orang yang di dalam kantor polisi. Amar yang ditelepon Sakir pun setuju dengan tawaran tersebut. Namun setelah pintu dibuka, Amar merencanakan akan menghabisi mereka semua setelah anggota kelompoknya dia dapatkan. Pintu dibuka oleh 2 orang mahasiswa, namun Bejo menelepon kembali, meminta Napoleon menyebutkan 5 orang nama di dalam penjara. Napoleon menurutinya, dia menanyakan nama-nama mereka. Kemudian mereka menyebutkan Peter, Gopai, Siker, Murti, dan yang terakhir, membuat Bejoy terkejut dan mengubah keputusannya untuk menutup kembali pintu kantor polisi tersebut. Dia adalah Adisan Karam, kakak Amar. Napoleon ditarik paksa oleh kakak Amar, memintanya memberikan kunci penjara. Napoleon malah melempar kuncinya ke lantai. Melihat pintu kembali ditutup, membuat Amar marah dan memerintahkan anak buahnya untuk cepat menghancurkan kantor polisi. Di tempat lain, Bejo meminta Dili melanjutkan perjalanan, namun Dili sedang menangis setelah melihat wajah putrinya di layar telepon. Dia menangis haru karena dari lahir sampai sekarang belum pernah melihat wajahnya. Putus Oman juga terus melaporkan kepada Tipu yang telah menggagalkan semua rencana mereka itu adalah Dili yang harus mereka habisi. Di sisi lain, Amurta tidak bisa tidur, menunggu pagi cepat datang menanti ayahnya yang datang menjemputnya.
kantor polisi mulai dihancurkan. Mereka mulai melempari kaca dengan batu. Bejo yang ditelepon dokter mengatakan semua korban harus cepat dibawa ke rumah sakit dan korban hanya bisa bertahan 3 jam. Lewat dari itu, nyawa mereka bisa dalam bahaya. Lagi-lagi, truk yang mereka tumpangi diserang oleh kelompok Ammar. Bejo tidak menyadari ada mata-mata di dalam bak truk tersebut. Bejo merencanakan mengalihkan perhatian musuh dengan cara mendorong truk dan Gakpo serta Bejo turun dari truk. Setelah mampu melintasi perbukitan tanpa melewati kelompok musuh, mereka harus mengejar truk yang melaju kencang di jalanan turun perbukitan. Anak buah Ammar sadar bahwa mereka telah dijebak, akhirnya mengejar kembali truk. Japun dan Bejoy berlari mengejar truk, namun dikejar oleh anak buah Ammar. Jakpo berhasil masuk ke dalam truk. Bejoy yang tertinggal berhasil dilempar oleh anak buah Ammar hingga terluka dan jatuh pingsan. Dili menghentikan truk itu dan turun menyelamatkan Bejoy. Sebelum turun, Dili mengajari Jakpo untuk menembak kaki pemimpin tersebut. Walau gemetar, saat Dili memberi aba-aba menembak, Jakpo tetap melakukannya. Dia berhasil menembak kaki pemimpin kelompok tersebut dan membuat Dili berhasil menggendong Bejoy kembali ke truk, melanjutkan perjalanan. Ammar yang diberitahu anak buahnya gagal menghabisi Bejoy dan korban-korban keracunan menjadi sangat marah. Ia kemudian memindahkan tugas tersebut ke Sampat. Sampat dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut dan pergi meninggalkan penjara. Bejoy yang masih pingsan membuat Dili dan Jakpo menghentikan truk tersebut di depan sekolah. Mereka menanti anak buah Bejoy yang datang menyebut korban. Karena sebelum pingsan, Bejoy mengatakan akan memindahkan korban-korban ke bus sekolah untuk mengalihkan perhatian musuh sehingga korban tak lagi terancam. Nantinya, mereka akan menempuh jalan yang berbeda. Di kantor polisi, Ammar berhasil memasukinya dengan cara memanjat pohon dan melompat ke lantai atas, kemudian mendobrak pintu dan menyelinap masuk. Di dalam, Ammar menyerang satu persatu mahasiswa tersebut dengan membabi buta. Mereka semua ketakutan dan berusaha menyerang kembali. Kemudian mereka berhasil mengalahkan Ammar dan mengikat kedua tangannya. Depa, salah satu mahasiswi itu, menyadari pintu di lantai atas belum diganjal. Ia kemudian mengganjalnya dengan lemari sehingga anak buah Ammar tidak dapat mengikuti Ammar masuk ke kantor polisi. Menunggu Bejoy sadar, Dili menceritakan kepada Jakpo bagaimana dia bisa menjadi seorang pembunuh dan menghabiskan 10 tahun umurnya di dalam penjara. Tak lama kemudian, Bejoy siuman dan keluar truk mendekati Jakpo dan juga Dili. Setelah anak buah Bejoy datang, mereka memindahkan korban-korban ke dalam bus sekolah. Dili juga bercerita di penjara dia diberi bekal keahlian membuat roti dan menjualnya. Dia mendapatkan uang yang sedikit demi sedikit dikumpulkannya dan berhasil memberikan perhiasan untuk Amurta putrinya. Dili menitipkan perhiasan itu kepada Jakpo, takut akan terjadi hal yang mengerikan, jadi Jakpo bisa memberikan perhiasan tersebut nantinya ke Amurta. Setelah memindahkan korban ke bus sekolah, Jakpo, Dili, dan Bejoy tetap berada di truk, memecah belah perhatian musuh. Namun di tengah perjalanan, Putus Oman yang menerima telepon mendapatkan perintah untuk membunuh Dili dan Bejoy. Ia lalu berpura-pura sadar dan meminta persetujuan Bejoy untuk pindah ke truk. Bejoy pun setuju dan membiarkannya untuk ikut. Di penjara, anak buah Ammar berhasil menarik salah satu mahasiswa yang bernama Chito. Mereka menariknya menggunakan bambu dan membunuhnya dengan keji. Karena Napoleon dan teman-temannya bersikeras tidak mau memberikan kunci penjara kepada Ammar dan membukakan ikatan tangan Ammar. Mereka menjerit menangis histeris melihat kematian Chito. Melihat itu, Napoleon sangat marah dan menghantam muka Ammar dengan tabung pemadam kebakaran yang mengakibatkannya tewas seketika.
Kini Tipu turun tangan langsung mengadang truk. Dili meminta Bejoy dan Jakpo tetap di dalam truk, namun Putus Oman malah turun membuntuti Dili. Saat Dili lengah, Putus Oman menyerang tubuh bagian belakang Dili dengan pisau sebanyak 2 kali berturut-turut, mengakibatkan Dili pingsan. Tipu menarik keluarga Bejoy. Jakpo berhasil melarikan diri dan dikejar oleh anak buah Tipu. Bejoy terus diserang agar mengatakan di mana dia menyimpan kokain milik Amar. Namun Bejoy tidak mau berkata apapun. Bejoy terus disiksa, hanya bisa pasrah karena tangan kanannya patah, mengakibatkan dia tidak bisa menyerang balik musuhnya. Di sisi lain, Tuan Res sudah mengetahui jati diri sebenarnya Sampat, kemudian memberitahu Tipu dengan mengirimkan data-data kepadanya. Saat akan dihabisi oleh Tipu, tiba-tiba Sampat datang dan berkata agar dia saja yang menghabisi Bejoy. Ia lalu menarik Bejoy ke belakang, namun sayang karena Tipu sudah tahu pengkhianatan Sampat, Tipu langsung menyerang Sampat dan mengatakan bahwa kebohongan Sampat sudah terbongkar. Sampat langsung dibunuh di hadapan Bejoy. Jakpo yang berhasil ditangkap oleh anak buah Tipu diperiksa seluruh kantong-kantong celana dan bajunya. Lalu ditemukan satu kotak perhiasan milik Dili. Tipu mengambilnya dan membuangnya begitu saja. Jakpo berteriak-teriak agar Dili sadar. Jakpo terus memanggil nama Dili dan meneriakinya bahwa perhiasan Amurta dirusak oleh Tipu. Sayup-sayup Dili mendengar teriakan Jakpo dan mulai bangkit. Akhirnya setelah sepenuhnya sadar, Dili mulai mengajar semua anak buah Tipu. Karena dalam keadaan lemah, Dili mengalami kesulitan melawan mereka, apalagi Putus Oman selalu melemparinya dengan batu. Namun setelah dia mengingat-ingat kembali tujuannya untuk menemui Amurta, semangatnya kembali berkobar. Dia mulai mengajar semua anak buah Tipu tanpa terkecuali. Setelah Tipu berhasil dihabisi, dia mengejar Putus Oman yang mau melarikan diri, kemudian menusuk pisau ke punggung Putus Oman, mengakibatkan ia langsung tewas seketika. Truk yang mereka tumpangi akhirnya tiba di kantor polisi. Bejoy memberitahu jalan rahasia yang membuatnya bisa tembus masuk ke dalam kantor polisi. Bejoy dan Jakpo diminta tetap di dalam truk, sementara Dili seorang diri masuk ke dalam kantor polisi. Dia menyelinap melewati gorong-gorong bawah tanah dan berhasil tembus masuk ke kantor polisi. Ia kemudian menemui Napoleon dan teman-temannya. Dili mengatakan bahwa dia adalah utusan Bejoy. Napoleon percaya dan meminta mahasiswa mengikuti Dili meninggalkan kantor polisi tersebut. Depa meminta Dili membawa mayat Jitu. Akhirnya Dili menggendong mayat Jitu. Namun di tengah perjalanan melewati ruang bawah tanah, Napoleon berbalik arah dan menuju ruangan penyimpanan kokain. Dili yang melihat itu menyerahkan mayat itu ke temannya, sementara dia mengikuti Napoleon. Setelah sampai di ruangan penyimpanan kokain, Napoleon mau membakar semua barang bukti tersebut. Namun Dili mempunyai rencana lain. Dia mengambil senjata api yang ada di kotak persembunyiannya, kemudian keluar menemui anak buah Amar. Dan bersama Napoleon, Dili menembak semua anak buah Amar ke segala penjuru yang mengakibatkan mereka lari berhamburan keluar kantor polisi. Setelah berhasil melakukan aksinya, Dili duduk termanggu, memikirkan jalan hidupnya. Padahal dia hanya mau menemui Amurta. Tapi mengapa terjebak dalam peristiwa ini? Kantor polisi berhasil diamankan. Korban-korban keracunan pun sudah berhasil diselamatkan. Mereka yang membantu aksi Bejoy diobati oleh tim medis. Sementara Res tewas perlahan, terkena serangan jantung karena aksinya yang gagal. Saat Dili beristirahat, Bejoy memintanya mengikutinya. Bejoy meminta Dili untuk menemui seseorang. Ya, seseorang yang sangat Dili rindukan selama ini. Amurta, gadis kecil yang berumur 10 tahun yang tidak pernah ia temui selama ini.
Dili berjalan mengikuti, kemudian betapa terkejutnya dia melihat ada anak kecil yang sedang menunggunya. Dili menemuinya dan menangis terseduh di hadapan Amurta meminta maaf karena selama ini dia belum bisa menemui Amurta dan bertambah haru. Saat Amurta memanggil ayah dan mengusap lembut punggung Dili, mengatakan jangan menangis. Dili memeluk tubuh Amurta dengan erat, melepaskan rindu yang selama ini ia pendam. Bejo meminta Dili untuk menemuinya besok, membicarakan tentang masa depan Amurta. Dili juga memberikan kalung emas untuk Putri Bejoy. Akhirnya Dili bisa benar-benar menikmati kebebasan hidupnya, membesarkan Amurta, putri kesayangannya. Sementara Addison Karman terus menendam di dalam penjara kepada Dili yang merusak segalanya. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Story selanjutnya.